Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali berjumpa di Badru Zaman Sipa Channel. Selamat siang saya ucapkan dari Terminal Kertonegoro atau terminal utama di Kota Ngawi. Seperti biasa, hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Ngawi menuju ke Jakarta bersama PO Garuda Mas. Kita langsung menukarkan tiket dulu aja. Dan saya belum tahu juga nanti akan dapat armada yang mana. Ikuti perjalanan, jangan lupa juga untuk mengklik like, subscribe, dan share di sosial media kamu agar channel ini terus berkembang. Ini adalah suasana di Terminal Ngawi hari ini ya. Sangat panas, belum lagi di sini ini sedang ada renovasi besar-besaran, terutama untuk shelter parkirnya bis antar kota, antar provinsi atau bis besarnya. Tadi saya masuk terminal ini lewat pintu kecil ini. Ini pintu sampingnya ini, karena saya menitipkan sepeda motor di sana, di seberang sana. Jadi itu di depan tuh dulunya adalah shelter untuk angkutan dalam kota, tapi sekarang dialihfungsikan menjadi shelter bis-bis kecil tujuan Bojonegoro dan tujuan Cepu. Jadi buat teman-teman kalau habis turun mau oper ke arah Bojonegoro, parkirannya di sini. Jadwalnya kalau nggak salah mulai pagi sih. Tapi kalau pagi dia startnya langsung dari Kartonyono. Kalau dari sini kalau nggak salah pertama sekitar jam 8 pagi. Kalau di atas itu sebaiknya langsung ke Kartonyono aja. Sedangkan ya itu yang bagian yang direnovasi juga. Sedangkan untuk bis-bis besar lainnya sementara dialihkan ke shelter kedatangan. Nanti akan saya tunjukkan. Kita tukarkan tiket dulu aja. Bagian dalam terminal. Tadi saya dari sana ya, itu shelter bis Bojonegoro. Sekarang kita ke arah ke agen-agen dulu aja. Di sebelah sana. Di sampingnya sampingnya kantin, nih kantin. Tuh di sebelah sana tuh. Ini adalah tiket saya hari ini. Mendapatkan bis nomor 7218. Ini persis sama dengan yang pernah saya review sebelumnya, yaitu Yuki Kato julukannya, bis Pinky Bus. Linknya ada di deskripsi dan pojok kanan atas buat teman-teman yang ingin menonton. Seat nomor 12, karena emang yang depan udah full semua. Dan saya akan turun di Pulau Gadung atau di Pulau Gadung. Jadi walaupun bisnya sama, tapi paling nggak rutenya beda ya teman-teman ya. Kalau yang dulu dari Jakarta ke Madiun, sekarang dari Ngawi ke Jakarta, jadi dari timur ke barat. Ini ada 7239, tapi ini bukan yang akan saya pakai ya. Ini adalah tujuan Bogor. Kalau punya saya nanti yang tujuan ke Merak. Ini fungsi aslinya adalah tempat penurunan, namun untuk sementara ini digunakan juga sebagai pintu keberangkatan. Begitu juga kios-kios yang berada di hall utama tadi, semuanya dipindahkan di sini semua dulu, pakai bangunan semi permanen. Ini ada Sugeng Rahayu Patas ke Bandung ini masalah, sama ada Mira tujuan ke Jogja. Nggak tahu Jogja atau Surabaya ya, karena sekarang shelternya sama aja sih. Ini suasana Terminal Ngawi pada siang hari ini, lumayan rame, karena emang tempatnya nggak terlalu besar, jadi kelihatan rame. Yang menarik dari Garuda Mas ini adalah rutenya. Jadi kebetulan karena saya dapat 7218, ini dia rutenya dari Madiun atau Ponorogo ke Jakarta lewat Ngawi, tapi dia tidak lewat Solo. Nanti dari Sragen kita akan belok ke utara ke arah Purwodadi. Nah, kemudian dari Purwodadi melanjutkan perjalanan melewati Gubuk sampai nanti tembus di Semarang. Jadi ini bisa dibilang satu-satunya bis nih yang melewati rute tersebut. Kalau di trip saya sebelumnya, waktu itu melewati daerah Sragen, Gemolong, Purwodadinya waktu itu malam. Nah kali ini kita masih siang, insya Allah masih terang lah belat sana. Jadi view-nya bisa terlihat lebih jelas. Jadi jangan kemana, tetap ikuti terus perjalanan. Itu masuk B7240, tapi ini bukan bis saya. Ini adalah unit Balaraja via Solo. Dan insya Allah bulan depan saya pengen bikin konten untuk rute ini. Ditunggu saja. Dan tepat di belakangnya adalah unit yang
akan kita pakai tentunya untuk menuju ke Jakarta. Yuki Kato. John Madi. Dan ternyata saya adalah penumpang pertama untuk unit ini, masih kosong semuanya. Padahal nih 2 baris, kalau di aplikasi udah full seat sih. Nanti saya dapatnya tempat duduk di sini, seat nomor 12. Interiornya persis banget seperti yang sudah saya upload di video sebelumnya. Langsung diberangkatkan dari Terminal Ngawi, giring-giringan sama unit Balaraja via Solo. Ini suasana Terminal Ngawi dalam progres renovasi. Tapi ada satu yang berbeda ya dengan perjalanan saya bersama Yuki Kato yang dulu. Sekarang udah ada ini nih, udah ada selimut, jadi nggak usah takut kedinginan lagi kayak dulu. Tapi bantalnya nggak ada. Tapi lumayan sih, namanya juga kelas VIP ya. Yang penting ada selimut, itu aja udah cukup. Karena saya pakai celana pendek, nggak enak kalau nggak ada selimut. Nih, legroomnya juga sangat lega sekali. Sangat luas dan juga ada footrest. Mantap. Ini adalah rumah makan Duta Ngawi. Bisa digunakan oleh PO Akas Eka. Nah, itu banyak Eka di sana dan juga Rapat Jaya. Salah satu rumah makan dengan servis terenak dari timur. Kita head to head sama Eka 7538, tim zona Ngapak alias Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara sampai Purbalingga. Ini serunya jalur tengah kayak gini nih, jalanan sempit, harus menghadapi truk-truk yang gede kayak di depan nih. Saya mau tanya akeh wis kabulok kajate wis. Nek gak ngedol apa aku wis ora iso.
adalah spot marka panjang yang banyak ditakuti oleh pengemudi-pengemudi yang melewati jalur ini. Jadi buat teman-teman kalau lewat sini harap hati-hati juga, jangan asal mendahului, karena biasanya di sini banyak informan. Walaupun di sini nggak ada yang langsung nyegat, biasanya di depan di Monumen Suryo ada yang prit gitu. Harap hati-hati. Nah, ini udah mulai putus-putus, udah mulai aman, tapi cuma dikit. Ntar depan panjang lagi. Nah, jadi informan biasanya menggunakan warga sekitar. Nanti mereka akan mendapatkan semacam imbalan gitu. Dulu sebelum ada tol Trans Jawa, jalur ini sangat rawan macet sih, rawan kepadatan. Karena kalau udah ketemu satu aja tronton yang muatannya berat, udah belakangnya pasti tertahan semua. Tapi sekarang udah mulai volumenya udah mulai banyak berkurang karena adanya faktor tol Trans Jawa. Jadi kalau melewati sekarang ini jadi lebih seru kayak gini nih. Bisa duet sama bis yang di depan itu. Mulai marka panjang lagi. Ini daerahnya namanya daerah Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Monumen Suryo, salah satu wisata kota Ngawi. Nah, ini pos yang saya maksud. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak ini dulu sih, udah sepi sekarang. Ini adalah Monumen Suryo, salah satu ikon wisata Ngawi, tempat pembunuhan Gubernur pertama Jawa Timur oleh PKI. Lokasi TKP-nya sih di tengah hutan sana, tapi monumennya di sini. Jadi zaman pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Nah, ini masih marka panjang nih sampai di depan. Tapi nggak terlalu panjang. Sampai sini udah selesai. Hari ini yang menemani perjalanan kita menuju Jakarta via Purwodadi, di bagian driver ada Mas Komar dengan stylenya dan Mas Agung sebagai helper. Kita sampai di Terminal Gendingan tepat jam 12:39. Tadi kita start dari Ngawi, kalau nggak salah sekitar jam 12 berapa tadi ya? 12.25 kali ya? Kalau nggak 12.20, antara itulah. Sekarang sudah ada Eka tadi dan sumber selamat yang barusan masuk. Perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Dan di sini tampak ada penyekatan yang masih efektif ya. Jadi, nah itu ada petugas yang berjaga juga. Jadi kalau mobil pribadi lewat harus menunjukkan persyaratan diantaranya rapid antigen dan vaksin. Kalau teman-teman nggak ingin ribet dengan semua persyaratan tersebut, saya punya satu saran. Naiklah bis. Nah udah, naik bis semua nyaman dan nggak mungkin kena penyekatan. Kecuali yang naik di terminal. Dan itu pun kalau nggak salah cuman di Pulau Gebang aja sih. Selain itu insya Allah aman semuanya. Persyaratannya cukup dengan menjaga prokes dan memakai masker dan tentunya bayar tiketnya. Calon pintu tol Sragen Timur udah jadi sih, tapi nggak tahu kenapa belum dibuka-buka. Oh, masih dibuka, Pak? Ditutup aneh tapi. Ternyata udah dibuka loh, tapi ditutup lagi. Jadi untuk memfasilitasi warga Sragen bagian timur dan warga Ngawi bagian barat seperti Mantingan, Geningan dan sebagainya supaya exitnya nggak terlalu jauh. Ini kita sekarang sudah masuk di daerah Sambung Macan Sragen. Ini adalah simpang Tunjungan. Kalau ke selatan nih arah ke pemandian air panas Bayanan, dan juga jalur alternatif menuju ke Tawangmangu. Jam 1:11 kita sampai di Terminal Pilangsari Sragen. Ini sedang mengalami renovasi juga. Macan tutul. Ki perpal porong budal ini. Perpal. Macan tutul kenapa nih? Tidak. Suasana siang ini di Terminal Sragen itu ada Maju Muda Mandiri, si beruang kutub baru masuk. Ini agennya Garuda Mas Sragen, dan ini unit kita tentunya.
Ini kita udah sampai di daerah Gabukan, kecamatannya Tanon, Kabupaten Sragen. Ini dari Sragen arah ke Gemolong. Nah ini pas perempatannya nih, kita nanti habis ini belok kiri ke arah Gemolong. Kalau zaman dulu nih bisa dibilang Garuda Mas ini adalah pemain tunggal di jalur ini, tapi sekarang sejak STJ dan Haryanto mulai masuk ke Karanggede, mereka juga melewati jalur ini. Hanya saja mereka lewat Karanggede langsung tembus ke Salatiga. Kita tahu Gemolong sendiri ini adalah daerah yang cukup bagus ya penumpangnya, karena merupakan salah satu terminus atau tujuan akhir. Cuman memang opsinya ada yang lewat Solo, ada yang lewat Karanggede, ada yang lewat Purwodadi. Nah ini Garuda Mas ini salah satu pelopor di jalur ini. Saya ingat dulu pertama kali naik Garuda Mas itu dari Sragen. Waktu pertama kali buka rute ke Sragen, mereka punya kelas AC ekonomi seat 23 dengan total tempat duduk itu kalau nggak salah 55. Tarifnya cuma 70.000 tanpa servis makan. Dan itu penuh. Tapi waktu itu saya belum membuat konten YouTube seperti ini. Ya mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mencoba mengeksplorasi jalur ini. Sampai pasar Gemolong menuju ke terminal. Ini jalurnya dialihkan. Tepat jam 2:17 kita sampai di terminal baru Gemolong. Tidak ada bis yang parkir sama sekali. Beberapa penumpang tampak sudah siap untuk naik. Ingin sprint Pokari le menerang.